Haleluya, selamat pagi seluruh pemirsa, khusus saudara-saudara yang mencintai hidup toleransi dan damai. Siaran pagi ini saya mau ucapkan selamat kepada saudara saya MKC. Penderitaan yang kamu alami sekarang tidak lebih, bahkan kemuliaan Tuhan itu sangat sudah disiapkan semuanya untuk kita. Oleh karena itu, khusus live pagi hari ini, saya ambil paling 20 menit dari sekarang untuk membuat Muhammad KC tenang di sana. Dalam penjara itu ya jangan sampai sakit. Saya sudah ngomong kepada keluarga, anak-anak yang akan besok kamu, pokoknya obat harus tetap ada, harus selalu ada. Karena di penjara itu obat apa saja sama. Sakit kepala ya sama dengan obat sakit hidung. Meriang dengan obat ya hampir sama semua. Itulah sebabnya saya mau agar saudara-saudara tahu bahwa di penjara jangan sakit, enjoy saja. Apalagi baru ditahan, baru sekali ditahan, itu panik, keluarga panik, saudara juga panik, dan itu akan membuat tubuh kita makin melemah. Oleh karena itu, selalu semangat di dalam penjara. Eh, Mungkin nanti hari ini pun saya akan eh, besuk saudara, walaupun rutan Bareskrim itu mungkin menunda, ataupun yang jelas saya harus bawa obat dan bawa anak istrimu ke sana. Saya akan bisa saya akan bisa untuk masuk nanti. Kalau Anda sakit, saya akan membuat surat kepada Kabareskrim untuk dibawa ke rumah sakit. Yang saya tahu saudara sedang sakit. Judul khutbah saya, live saya sekarang ini adalah Tangkap Ustadz Abdul Somad atau Lepaskan MKC, Muhammad KC. Itu imbang, adil. Itu yang disebut adil. Karena apa yang dilakukan oleh kaum murtadin di Indonesia ini bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi harus menjadi saksi agar menceritakan sebab-sebab kenapa masuk Kristen, sebab-sebab kenapa pindah agama. Karena ketidakadilan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ataupun seperti saya dulu, saya menulis buku ceramah-ceramah untuk menghina orang Kristen. Kalau perlu orang Kristen itu dibakar karena dia makan babi. Padahal babi itu haram menurut Al-Quran. Orang Kristen itu agama penjajah. Orang Kristen itu ulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Banyak alasan-alasan yang menyebabkan saya harus mengatakan bahwa mereka itu kafir.
Saya menulis buku-buku, saya menulis artikel-artikel di koran-koran. Waktu itu masih banyak koran, masih ada majalah. Sekarang sudah gulung tikar semua karena HP. Orang harus baca berita dengan lembaran besar itu repot. Sekarang cukup dengan HP, berita apa saja. Bahkan orang-orang bisa mengeluarkan berita apa saja ke media massa. Itu saudara-saudara yang saya lakukan dahulu. Kenapa saya akhirnya jadi orang Kristen, itu sebuah momen yang luar biasa. Saya pindah agama itu. Nah, kalau memang adil, polisi harus menangkap Abdus Somad. Karena video-video yang diucapkan, dilontarkan oleh Muhammad Kece itu karena Abdus Somad itu dengan lantang berbicara di depan umum, di depan pengajian dia, dan orang-orang ketawa karena dia dengan bahasa tubuh saja orang sudah ketawa. Ini hadap kanan apa hadap kiri, itu setannya. Di salib itu ada setan katanya. Nah, ini yang membuat Muhammad Kece itu membuat video bahwa Nabi Muhammad itu lebih dekat dengan jin daripada Yesus Kristus. Karena ayatnya surat ke-72 itu surat Al-Jin. Surat Al-Jin katanya. Akhirnya majelis ulama marah. Dan itu ditulis di dalam kitab kuning. Semua ditulis cerita itu. Atau ini bukan untuk apa ya, kita dengarkan apa kata Abdus Somad. Jadi jelas dengan kelompok masyarakat yang butuh Islam, yang maunya sekali tanya langsung dapat jawaban konkret. Setan. Saya tausiah. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan ayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluar viral sekali video ini. Seorang ustadz menghina salib. Salib itu adalah lambang utama dari kekristenan. Di salib itulah Yesus menumpahkan darah pengorbanan bagi setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, kalau mau adil, polisi, Abdus Somad sudah dilaporkan. Sudah banyak yang melaporkan Abdus Somad. Tapi nggak ditangkap. Sedangkan penahanan dari MKC ini bukan dari laporan orang.
Tetapi surat penangkapannya itu adalah model A, yaitu seperti Saifuddin Ibrahim ditangkap polisi yang membuat laporan, polisi yang menangkap. Jadi bukan laporan masyarakat. Adapun pemuda Muhammadiyah yang melapor waktu itu setelah saya ditangkap baru nongol, yang direkayasa sedemikian rupa. Itu semua mereka melakukan hal dengan menistakan agama. Kemarin saya sudah membuat live, kalau tidak mau dinista, jangan menista. Penistaan ini sudah berjalan puluhan tahun. Bahkan sejak kemerdekaan, penistaan terhadap orang Kristen itu sudah berjalan lama sekali. Pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap orang Islam yang melakukan penistaan di atas mimbar, di musola-musola kecil. Itu diceramahkan dengan keras, dengan toa mereka. Itu Ustadz semua pada pokoknya nggak enak khutbahnya kalau nggak nyinggung Kristen. Dan itu terjadi terus. Dan pembiaran itu terus menerus. Nah sekarang dengan YouTube ini, saya masuk Kristen untuk membela kekristenan. Semula hanya tujuan membela Kristen. Karena nggak mungkin saya jadi pengacara atau sewa pengacara untuk membela kekristenan. Saya sudah terlanjur sekolah perbandingan agama. Saya tidak sekolah hukum. Saya masuk Kristen hanya untuk membela Kristen. Setelah belajar di dalam kekristenan, tambah cinta, tambah luar biasa. Bahkan saya bela kekristenan. Apapun yang ada pada saya, bagaimanapun keadaannya, apapun yang saya harus resiko yang saya alami. Nah, ciri khas dari Muhammad Kece, salam sadar. Ya, semua supaya sadar, berarti yang lain semua pada mabok. Salam sadar. Saya minta kepada polisi untuk menangkap Abdus Somad. Ini manusia terlalu jahat. Makanya Abdus Somad kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Jadi kenapa Muhammad Kece itu membacakan surat Al-Jin, bahwa satu ayat di dalam surat Al-Jin itu, jin berkerumun mendekati Muhammad yang lagi sholat. Katanya jin mau mendengarkan firman Allah, yaitu Al-Quran. Jadi mereka berdesak-desakan. Itu jawaban Muhammad Kece terhadap hinaan Abdus Somad mengenai salib. Oleh karena itu Abdus Somad harus ditangkap. Nggak boleh dibiarkan dengan cara begini. Kita mau hidup damai. Kita semua mau hidup sentosa di negeri ini bersama-sama. Ini apa-apaan ini? Yahya Waloni ditangkap, langsung sakit jantung. Langsung sakit jantung. Ada Irene
yang selalu pindah dari satu masjid ke masjid yang lain untuk ceramah, ngaku biarawati, dicari di sekolah biarawatinya nggak ada nama dia. Apa-apaan ini? Kalau Abdul Somad itu ditangkap, ya harus disiksa juga sama polisi. Coba saya mau lihat Abdul Somad babak belur, bonyok, disiksa. Jangan hanya begitu. Keadilan hidup bernegara ini penting adanya. Karena kita hidup bernegara itu hanya mau kebenaran dan keadilan. Hidup benar, apa yang kita dengar benar, pelajaran yang kita ikuti benar, guru yang kita pelajari benar. Adil sesuai dengan asas Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kalimat yang luar biasa. Manusia adil beradab. Ya kalau saya manusia-manusia yang tidak beradab dari dulu, masuk Kristen ya beradab sedikit. Saya manusia jahat. Yesus datang untuk saya karena saya manusia jahat. Saya tidak beradab. Semua kita ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Orang Kristen yang Maha Esa. Yesus bilang Allah yang Esa. Yesus yang ngomong. Sebelum ada Pancasila, Yesus bilangnya Allah yang Esa. Sila yang kedua itu adalah keadilan sosial sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau kece ditangkap, Abdul Somad ditangkap, atau tangkap Abdul Somad, hukum sama-sama. Kalau cuma nangkap Yahya Waloni itu makroco, ulama kroco, atau dia sengaja disusupkan ke dalam Islam untuk merusak Islam. Karena orang Islam sendiri nggak suka dengan Yahya Waloni. Hanya pengajian Al-Qadruniyah yang mengundang Yahya Waloni. Oleh karena itu, saudara-saudara, demi kemanusiaan yang adil dan beradab, Abdul Somad harus ditangkap atau lepaskan Muhammad Kece. Lepaskan Muhammad Kece. Kalau tidak mau dipermalukan, negeri ini adalah negeri hukum di atas segala-galanya. Saya nggak tahu saya harus ngomong kepada Kapolri atau kepada siapa. Ya saya ngomong di YouTube, di channel ini. Saya diundang untuk berbicara. Untuk berbicara di apa kemarin ya? Dalam Zoom. Relevansi pelaksanaan undang-undang penodaan agama. Nggak ada relevansinya. Saya bilang begitu. Bagi kemajuan bangsa itu nggak ada relevansinya.
Biarkan semua agama itu berkembang dengan sendirinya, negara nggak usah campur. Tapi kalau melakukan kriminalitas, merusak gedung, merusak tembok, kriminal tangkap, masukkan penjara. Siapapun umat itu. Merusak gereja, tangkap. Siapapun merusak masjid, tangkap. Untuk apa dengan undang-undang penistaan agama itu? Saya bilang dalam Zoom kemarin sore itu bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah sebuah undang-undang yang berlaku aneh. Sementara Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Itu. Ayatnya banyak. Ayat Al-Quran itu banyak sekali untuk membunuh orang Yahudi dan orang Kristen, orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi ayat 191 Al-Baqarah, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Abdul Somad bukan nggak dilaporkan, tapi nggak ditangkap sama Bareskrim. Tangkap dong. Abdul Somad ditangkap oleh 25 polisi ke Bali. Orang cuma satu begitu. Polisi datang aja ke Saifuddin Ibrahim. Saya panggil Muhammad Kece, dia datang. Tangkap aja. Karena kami ini orang-orang yang taat kepada hukum, taat kepada undang-undang. Saifuddin Ibrahim tak pernah melawan. 5 orang polisi datang tangkap, ya bawa, pertanggungjawabkan. Saya bertanggung jawab. Apapun yang saya yakini karena saya sudah memberikan hidup saya kepada Yesus Kristus, sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya, bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Harus ditangkap. Nandar juga harus ditangkap karena dia bilang Yesus Kristus itu menikah. Ya, tangkap. Irene Handono, tangkap. Felix Yau, tangkap. Agus Tan, tangkap. Itu mu'alaf-mu'alaf ini. Abal-abal. Ngoceh, nggak jelas. Ngomong kumur-kumur. Jelas sekali apa yang saya katakan kepada saudara-saudara bahwa lepaskan Muhammad Kece atau tangkap Abdul Somad. Banyak dengan undang-undang penistaan agama ini. Dan orang Kristen menjadi bahan bully habis-habisan. Saya kira ya keadaan itu rame kekristenan ini setelah Saifuddin Ibrahim masuk Kristen. Begitu dia keluar dari penjara, banyak muncul murtadin-murtadin baru. Dan saya sudah membaptis beberapa ratus orang setelah keluar dari penjara. Hampir 2 tahun saya keluar dari penjara ini. Saya baptis banyak orang. Nanti ke Bali saya ketemu orang. Saya akan baptis, terus baptis aja. Walaupun hanya sedikit.
Tetapi dari banyak itu pingin dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Ditenggelamkan kepalanya dalam nama Yesus Kristus. Jadi Muhammad Kosman itu harus dilepaskan atau tangkap Ustadz Abdul Somad yang menjadi pemicu. Dan dia tidak pernah minta maaf setelah klarifikasi tabayun. Atau tabayun dulu. Kasusnya Muhammad Kosman. Jangan digebukin dong. Orang udah tua begitu masih digebukin. Nggak usah digebukin, mati sendiri. Pak polisi. Pak polisi itu digaji dari uang rakyat. Dari keringat rakyat. Dari hasil YouTube-nya Muhammad Kosman. YouTube-nya Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nggak boleh main pukul. Nggak boleh main kekerasan. Hai orang Kristen seluruh Indonesia, gunakan mulutmu untuk memimpin orang. Untuk memukul orang, untuk mengajar orang, untuk mengasihani orang. Untuk berbicara dan membuat orang itu terbalik-balik. Meluruskan orang. Berbalik dari kejahatan. Pakai mulutmu. Ini bukan zaman penjajah lagi. Sudah nggak ada zamannya, nggak ada waktunya lagi kita melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Di saudara-saudara saya minta dengan sangat agar mendoakan Muhammad Kosman. Ya kalau dia salah ya hukum. Tapi salahnya kenapa? Karena membalas ejekan Abdul Somad yang bilang di salib itu ada jin kafir. Justru banyak orang Islam itu yang dekat dengan jin. Kiai-kiai itu pelihara jin. Kata orang karena saya nggak ngelihat. Saya juga orang Muhammadiyah nggak percaya dengan begitu. Orang Muhammadiyah itu nggak percaya dengan punya jin, kawin dengan jin, nggak ada. Walaupun ada cerita paman saya itu punya istri jin, istrinya jin gitu. Ada paman saya di Prado sana, baru meninggal, umur 110 tahun paman saya itu menikah dengan jin. Itu pun kata orang, dan saya nggak percaya. Saya tetap bela paman saya, enak aja ngatain paman saya kawin sama jin. Terus anaknya manjin, manusia jin. Ya nggak enak lah. Betul, anaknya sarjana, doktor, profesor semua. Ini saudara harus didoakan Muhammad Kosman. Mari saudara-saudara sadar kita. Undang-undang ini harus memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan kepada kita semua agar saling mengasihi dan saling mencintai. Ini saja siaran pagi hari ini.
Saifuddin Ibrahim, pencinta Indonesia. Walaupun apapun, tetap di Indonesia. 76 tahun Indonesia merdeka, saya tetap Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.